meeting dulu sama klien di luar. Kayak lebih baik kamu pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini Tuan Muda Abimana ini kembali marah kepada Kinanti karena sampai saat ini Kinanti belum juga ke kantor. Lalu Tuan Muda Abimana ini yang menelpon Kinanti menanyakan di mana keberadaan Kinanti. Kinanti yang saat ini memang sedang meeting bersama si Kumis Lele, ia pun menjawab telepon dari Tuan Muda Abimana. Lalu Kinanti di sini mengatakan kalau dia ada meeting dengan klien baru mereka. Rupanya di sini tanda-tanda Tuan Muda Abimana mulai cemburu kepada klien baru mereka karena Tuan Muda Abimana ini sudah mulai tidak suka ketika Kinanti ini mengadakan meeting di luar tanpa sepengetahuan Tuan Muda Abimana. Namun di sini salah Tuan Muda Abimana juga ya guys, karena Tuan Muda Abimana ini terlalu memperhatikan Amanda. Meski Tuan Muda Abimana ini hanya berniat untuk menolong Amanda atau si Aliani agar cepat pulih dari lumpuh kakinya. Akan tetapi di sini sikap Tuan Muda Abimana ini sungguh keterlaluan. Ia tidak memperhatikan Kinanti yang saat ini sedang mengalami kecemburuan ketika Tuan Muda Abimana ini lebih memperhatikan si Amanda atau si Alia ini. Meski niat Tuan Muda Abimana ini sangatlah baik dan Tuan Muda Abimana hanya menganggap Amanda atau Alia ini hanya sebagai teman biasa saja. Namun Kinanti tidak mau tahu masalah itu. Kinanti hanya merasakan kecemburuan yang sangat mendalam ketika Tuan Muda Abimana ini selalu memperhatikan Amanda. Apalagi waktu di kantor Tuan Muda Abimana ini terlihat sangat memperhatikan kesehatan dan mengkhawatirkan keselamatan Amanda. Padahal ini adalah akal-akalannya si Amanda saja supaya ia dapat perhatian dari Tuan Muda Abimana dan si David. Sebenarnya Amanda ini tidak lumpuh karena ini adalah siasat jahatnya agar dia diperhatikan oleh kedua lelaki ini dan Tuan Muda Abimana nanti ujung-ujungnya akan mencintai dirinya lagi. Ini pikir Amanda atau si Alia. Ketika Alia ini sedang jam pulang, Tuan Muda Abimana lalu menawarkan kepada Amanda untuk mengantarkannya pulang. Tentu saja Amanda sangat menerima niat baik dari Tuan Muda Abimana ini. Akan tetapi di sini Kinanti ia merasa sangat sedih sekali karena Tuan Muda Abimana akhir-akhir ini selalu saja menyalahkan dirinya. Dan ketika dirinya bekerja sama dengan klien baru, Tuan Muda Abimana lagi-lagi memarahinya dan mengatakan kalau ia tidak suka kepada klien baru tersebut dan sangat benci. Dan Tuan Muda Abimana juga mengatakan kalau ia tidak suka ini. Tentu saja di sini Kinanti merasakan sangat kecewa. Padahal di sini Kinanti ingin berbuat baik untuk kemajuan perusahaannya Tuan Muda Abimana. Tetapi Kinanti merasa sangat sedih ketika Tuan Muda Abimana ini tidak lagi memperdulikan niat baiknya Kinanti ini. Ia malah menyalahkan Kinanti dan mengatakan Kinanti ini bekerja tidak baik. Dan ketika malam hari setelah pulang dari kerja, Kinanti yang saat ini masih merasakan kesedihan dan berpikir kalau Tuan Muda Abimana ini sudah tidak mencintainya lagi dan segala yang ia lakukan menjadi salah. Lalu Kinanti pun tidur sambil membelakangi Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana yang dicuekin oleh Kinanti ini, ia merasa kurang enak dan bingung untuk mengatakan apa kepada Kinanti. Namun dengan perlahan Tuan Muda Abimana ini lalu mendekat kepada Kinanti. Ia ingin mengatakan sesuatu kepada Kinanti, namun
mulutnya terkunci untuk mengatakannya karena Tuan Muda Abimana rupanya dia di sini merasa agak sedikit bersalah kepada Kinanti karena ia sudah merasa kalau ia terlalu keras kepada Kinanti akhir-akhir ini. Lalu Tuan Muda Abimana pun membelai rambut Kinanti sambil memandangi wajah Kinanti. Namun di sini Kinanti pura-pura tertidur, padahal Kinanti saat ini sedang tidak tidur. Di dalam pikiran Kinanti ia sangat sedih saat ini dan ia berpikiran kalau ia sudah tidak dicintai lagi dan berpikiran kalau Tuan Muda Abimana ini akan kembali lagi kepada Alia atau si Amanda. Melihat gerak-geriknya Tuan Muda di kantor dan selalu menyalahkan dirinya ketika Kinanti ini memberikan perhatian lebih kepada Tuan Muda Abimana, namun Tuan Muda Abimana selalu saja dingin kepadanya. Sehingga di sini Kinanti pun menangis sambil membelakangi Tuan Muda Abimana yang Tuan Muda Abimana ini mengira kalau Kinanti sudah tertidur. Tuan Muda Abimana ingin mengatakan sesuatu kalau ia saat ini tidak mencintai Amanda atau Alia. Ia hanya ingin menolong agar Alia ini cepat sembuh dari lumpuhnya dan ingin membalas baik budinya Alia dan ia akan memberikan Alia tersebut kepada David nantinya. Namun pikiran Tuan Muda Abimana saat ini sangatlah kalut karena Kinanti tidak mendengarkan lagi ucapannya dan Kinanti ini terlihat sangat sedih dan sangat marah kepada Tuan Muda Abimana. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru tentang sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Dan jangan lupa saksikan setiap jam 5.30 di Antv kesayangan kita. Akhirnya Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.